Shalom pemirsa Gema Pengharapan di mana saja Anda berada. Senang kembali dapat bertemu dengan Anda dalam program pendalaman Sekolah Sahabat Alkitab Dewasa yang diadakan oleh Departemen Sekolah Sahabat dan Penginjilan Perorangan Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jakarta Local Conference. Dan bersama saya Pendeta Andreas Ginting, tentunya kita bersyukur kepada Tuhan ada waktu yang bisa kita gunakan bersama untuk kembali mempelajari sekolah sahabat kita, menyelidiki firman Tuhan, dan menemukan butir-butir kebenaran yang saya yakin dan percaya, memberikan wawasan bagi kita, dan meningkatkan hubungan kita erat kepada Tuhan sementara kita berjalan di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Baik, saudara pemirsa Gema Pengharapan di mana saja Anda berada, hari ini tentu kita bersyukur oleh karena di studio telah hadir narasumber yang bersama dengan kita di dalam mengulas firman Tuhan siang hari ini, yaitu Pendeta Prangin-Angin. Shalom Pendeta. Salam Pendeta Andreas. Salam para pemirsa Gema Pengharapan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Pendeta? Tetap luar biasa Pendeta. Terlihat ceria hari ini. Ya, begitulah kalau untuk melayani pekerjaan Tuhan. Baik pemirsa Gema Pengharapan, pada saat ini kita akan kembali mempelajari pelajaran kita untuk satu minggu ini, yaitu pelajaran ke-6, kutuk tanpa alasan. Dan sebagai ayat di dalam bacaan pelajaran kita sepanjang satu minggu ini ada beberapa kitab yang akan kita coba pelajari, yaitu di dalam Mazmur pasal 119 ayat 65 sampai 72, kemudian di Ayub pasal 2 ayat 11 sampai 13, demikian juga di Ayub pasal 4 ayat 1 sampai 21, Roma 3 ayat 19 dan 20, 1 Korintus 3 ayat 19, Ibrani 12 ayat 5, dan terakhir yaitu di Matius pasal 7 ayat yang ke-1. Dan sebagai ayat inti atau ayat hafalan kita di dalam pelajaran pada hari ini yaitu di Ayub pasal 4 ayat 17 ya. Di sana firman Tuhan berkata, "Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seseorang tahir di hadapan penciptanya?" Ya, baik pemirsa Gema Pengharapan di mana saja Anda berada, sebelum kita memulaikannya, mari kita satukan hati sejenak, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk waktu yang kami gunakan pada saat ini dalam acara pendalaman Sekolah Sahabat Alkitab. Sementara kami akan membicarakan firman Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan menerangi kami di sini, beserta seluruh pemirsa Gema Pengharapan di mana saja berada, agar kami boleh satu di dalam kuasa Tuhan, satu di dalam iman, dan satu di dalam pengharapan. Sertai kami dari awal hingga sampai acara ini selesai, dan biarlah kiranya kuasa Tuhan yang akan berdaulat atas siaran hari ini. Terima kasih Bapak, inilah doa dan penyerahan kami. Mengampuni dosa kami yang begitu banyak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Pendeta Prangin-Angin dan sahabat Gema Pengharapan di mana saja Anda berada, kita langsung saja. Pembahasan kita ini kutuk tanpa alasan ya Pendeta ya. Ya, kalau tidak salah pekan lalu kita sudah mempelajari bagaimana penderitaan seorang Ayub ya. Kita sudah melihat bahwa apa yang dialami Ayub tentunya bagian dalam realitas kehidupan ya. Masing-masing orang memiliki pergumulannya sendiri-sendiri, porsinya masing-masing. Kita nggak bisa bandingkan bagaimana penderitaan yang dialami oleh Ayub sendiri. Demikian juga kita tidak bisa mencoba untuk mengukur-ngukur bagaimana penderitaan Ayub itu sendiri. Betul. Namun terlepas daripada semua itu, sementara dia menghadapi penderitaan yang begitu berat, kita melihat di dalam pelajaran ini ada seorang sahabat yang bernama Elifas ya. Elifas. Bagaimana Elifas ini sebenarnya memiliki satu tidak hanya simpati saya kira, tetapi empati terhadap apa yang dialami oleh sahabatnya ini yaitu Ayub sendiri ya. Dan sebagai pertanyaan pembuka barangkali Pendeta yang ingin saya sampaikan ya. Pernahkah Pendeta merasakan satu mengalami penderitaan yang berat ya di dalam kehidupan, dan bagaimana
orang bereaksi kepada pendeta dalam situasi penderitaan yang pendeta pernah alami? Ya, terima kasih pendeta. Kalau berbicara soal tentang penderitaan dan pergumulan di dalam kehidupan, saya pikir konsep teologisnya kita tidak bisa elakkan itu semua manusia yang ada di dunia ini. Nah, secara khusus saya juga pribadi pernah telah mengalami penderitaan yang menurut saya itu cukup berat sekali. Ya, karena itu adalah bergantung kepada pikiran saya, mental saya, kesiapan saya secara pribadi untuk menerima pergumulan dan penderitaan itu. Jadi ada waktunya saya rasakan saya menderita sekali atau sengsara sekali saya. Dan saya alami itu. Ya, saya sebagai hamba Tuhan juga saya alami itu. Nah, itu saya nyatakan ini kepada pendeta karena pendeta tanyakan itu juga kepada pribadi saya. Ya, bahwa saya juga tidak lepas dari penderitaan. Lalu kemudian penderitaan ini kan bisa kita sebutkan jalurnya adalah dibagi dua. Misalnya, ya boleh saja saya menderita oleh karena akibat tingkah laku saya. Ya, langsung saya laksanakan. Misalnya, saya bakar sesuatu, lalu saya tidak waspada atau kurang lebih hati-hati, lalu tangan saya terbakar misalnya kan. Ini kan langsung saya terima gitu ya. Ya kadangkala ada juga, Pak Pendeta, ya kita tidak mengerti dan itu bukan kesalahan kita langsung gitu ya. Dan ternyata kita disakiti, kemudian kita menderita. Nah, di saat kita menderita ini kan harapan yang kita inginkan itu kan bukan penghakiman, bukan menghakimi saya. Dan seolah-olah saya ini adalah tidak ada kebenaran yang saya laksanakan lagi, kebaikan yang sudah selama ini saya tabur mungkin. Semua itu sirna, yang dilihat hanya jeleknya aja gitu. Ini kan beban juga itu secara mental gitu. Tetapi saya punya prinsip, ya memang walaupun saat ini seolah-olah seperti kita atau saya katakan misalnya pergumulan saya. Kalaupun orang menganggap kita ini adalah seperti tong sampah, pendeta ya. Kalau namanya tong sampah kan apa saja dilempari orang masuk ke dalam begitu ya. Kita siap terima aja apa saja yang masuk ke dalam kan. Mau kata-kata yang baik, mau kata-kata yang kotor, mau kata-kata penghinaan, mau kata-kata menghakimi, semua itu akan masuk ke sana semua kan. Dan kita sebagai, kalau misalnya disebutkan sebagai tong sampah, kita hanya menerima aja itu. Kalaupun kita berkata, berkoak, menyampaikan sesuatu, itu tong sampah itu. Kadangkala memang image itu sudah seperti itu. Nah, itu tentu kan pergumulan. Ya, tentu ya. Itu bagian ketika penderitaan itu terjadi. Penderitaan itu terjadi. Namun pertanyaan saya berikutnya, ketika pendeta mengalami penderitaan seperti itu, bagaimana orang bereaksi kepada pendeta? Apakah ada sahabat atau kalau kita lihat di dalam cerita ini bagaimana orang bereaksi ketika pendeta mengalami penderitaan itu? Saya berikan satu contoh, Pendeta Andreas ya. Ketika saya sedang menyelesaikan studi saya untuk S2 waktu itu di UNAI gitu ya. Lalu saya selesaikan saya punya tulisan saya, tesis waktu itu. Lalu ketika saya atur sedemikian rupa di laptop saya, tiba-tiba hilang semua data-data ini gitu kan. Ini padahal sudah mau selesai. Wah, ini langsung saya kolap. Waduh, stres banget saya. Bagaimana caranya supaya bisa ini kembali ya? Karena saya memang ya mungkin tidak banyak talenta saya di bagian IT contohnya begitu pendeta ya. Ya, dan membuat saya itu drop sekali. Drop, kemudian bagaimana caranya supaya dapat itu kembali? Kalau saya kerjakan ulang lagi dari awal, ini butuh waktu lama lagi. Nah, ceritanya memang akhirnya saya nggak dapat dan memang itu sudah terhapus. Sudah terdelete gitu. Dan saya harus mengulang dan itu membutuhkan waktu yang lama, tetapi dalam waktu proses seperti ini saya memang capek berpikir, stres ya. Menderita begitu. Menderita gitu. Dan saya harapkan sekali adalah ada teman saya yang bisa menolong. Nah, saya tanya waktu itu kepada teman saya, lalu dia sebutkan bahwa ini memang sudah betul-betul terdelete. Datanya sudah hilang. Datanya hilang dan
bagaimana ini bisa terjadi seperti ini, saya pun kurang mengerti. Dan harus saya ulang kan. Seharusnya yang saya inginkan itu kalau ada si sahabat bisa menolong dan bisa muncul kembali kan, kita nggak kerja ekstra lagi kan. Jadi pikiran pun tenang. Ada nggak kata-kata pengharapan yang sahabat berikan ketika pendeta mengalami? Waktu saya hadapi itu, mari kita coba teman, katanya. Ada teman saya datang, kita coba dulu teman. Lalu kemudian dia duduk bersama saya. Lalu kemudian ketika duduk bersama di situ, dia mulai laksanakan satu operasi barangkali. Dia lihat demikian sedemikian rupa, tapi ternyata memang tidak ada. Ya walaupun saat itu dia nggak ada istilah mempersalahkan saya gitu. Ini sepertinya memang sudah hilang, pendeta disebutkan begitu ya. Dan kira-kira begitulah pengalaman, ada pergumulan masing-masing, pendeta Andreas. Artinya ketika penderitaan itu terjadi dan ketika kita menghadapi situasi yang seperti itu, kita mengharapkan ada pertolongan, ada pertolongan ya. Ada paling tidak kalaupun orang tidak bisa menolong, ada kata-kata yang mungkin bisa menguatkan, menguatkan ya, bisa menguatkan kita ya. Betul. Nah. Ini umum kalau kita lihat di dalam kehidupan manusia ya. Nah, kita masuk sekarang ke dalam pembahasan mengenai Elifas ini. Kalau kita lihat di dalam cerita ini ya, kalau menurut pendeta Perangin-Angin sendiri, seberapa salahkah Elifas saat berbicara kepada Ayub tentang akibat dan dosa kepada Ayub? Kalau kita lihat di dalam konteks pembahasan kita ini ya, awalnya memang dia prihatin dengan keadaan si Ayub ya. Namun pada akhirnya dia membuat satu konklusi atau kesimpulan bahwa ini terjadi mungkin karena ada sesuatu yang tidak beres ya. Kira-kira bagaimana menurut pendeta? Apakah bisa dikatakan Elifas salah di dalam hal ini? Ya, dihubungkan di dalam pelajaran kita ini, Pak Pendeta Andreas ya, karena bagi para pemirsa juga di rumah, boleh saudara ulang-ulangi juga pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini, dan dihubungkan dengan beberapa ayat-ayat Alkitab yang sudah disebutkan oleh Bapak Pendeta Andreas juga dalam pendahuluan tadi ya. Kita boleh cermati di sini, kita jangan lupa memang tujuan pertama di sini Elifas dengan Bildad dan Zofar, ya 3 orang ini sahabat dari Ayub ini. Kalau pelajaran kita minggu yang lalu kan latar belakang ini saudara kita ini atau nenek moyang kita ini namanya Ayub ini kan menderita. Tapi hari ini kalau kita baca di dalam Ayub pasal yang kedua ayat 11 sampai 13 ini, lalu mereka kemudian sebagai sahabat kan bersepakat. Artinya punya kesepakatan atau keputusan atau komitmen. Kita kan sahabatnya, kita kan sudah dengar, kita sudah lihat itu saudara kita Ayub luar biasa penderitaan. Dan kesepakatan ini adalah mereka cetuskan dan berikan satu tindakan dengan cara mau ingin menghibur, menguatkan sahabatnya ini dan ingin langsung datang ke TKP. Kan begitu kira-kira ini pendeta. Itu yang kita baca di dalam Ayub pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Nah, melihat dari sejarah ataupun latar belakang ayat ini, kita tidak boleh lupa. Ayub saat ini menderita. Sahabatnya 3 orang datang dengan tujuan menghibur. Menguatkan di saat duka cita ini, ataupun sengsara, ataupun beban yang sangat berat sekali ini yang diderita oleh Ayub ini, terjadi. Nah, berarti kita harus percaya tujuan yang pertama ini apa? Menghibur. Nah, jadi kalau kita tujuan menghibur yang pertama sekali kita lihat di sini, terus perjalanan yang kemudian dilaksanakan oleh saudara kita Elifas ini apa? Kan waktu kita buka dalam pelajaran sekolah sahabat ini, termasuk dia menyampaikan doktrin tentang ketuhanan ini. Bahwa Tuhan itu adil. Betul. Ya, kemudian Tuhan itu memberikan upah sesuai dengan apa yang kita laksanakan. Tuhan itu tidak pernah salah. Kemudian orang benar tidak akan pernah lenyap di bumi ini, tidak akan pernah lenyap, tidak akan pernah hilang. Memang konsep-konsep teologi yang disampaikan oleh seorang sahabat namanya di sini Elifas kepada Ayub itu, saya pikir itu banyak sesuai dengan ayat-ayat Alkitab di sini. Hanya kan seperti yang saya harapkan tadi, kalau saya waktu itu sebagai Ayub kan, mungkin yang paling butuh saya adalah ada enggak obat? Ada enggak misalnya kata, ini teman, ini obat ini, pakai ini segera akan sembuh penyakitmu. Ini yang saya harapkan mungkin waktu itu.
Ya, dibandingkan dengan ya inilah kasih Allah atau mungkin ceramah atau khotbah dan lain sebagainya panjang. Ini saya pikir menjadi pelajaran kita juga ini pendeta ya. Kadang-kala kita pergi juga ke tempat yang duka, kadang-kala hanya khotbahnya aja panjang tentang ayat-ayat Alkitab, menguraikan secara sistematik di situ kan. Yang seharusnya sebenarnya singkat saja pun, simple, langsung to the point kan. Saat ini dia sedang berduka ini karena kepergian salah seorang misalnya keluarga, sahabat, suami atau anakkah begitu ya. Nah, tetapi kita misalnya kalau misalnya langsung fokus kepada penderitaannya itu, ini akan lebih baik kepada yang menderita itu. Nah, di sini persoalannya Elipas berbeda. Bagaimana kita berbeda? Tujuannya ini pendeta dia datang menghibur, tapi kemudian dia ceramahi Ayub dengan menyatakan inilah teologianya tadi. Ini kan semua tidak lepas dari semua apa yang kita tabur. Ya, saya pikir kalau saya berbicara soal ini pendeta, kita harus lihat konsep umum secara Alkitabiah dulu. Menurut yang saya dalami selama ini, memang betul Galatia pasal 6 ayat 7, ya jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan, apa yang ditabur orang, maka itu yang akan dituai. Kan begitu menurut Galatia 6 ayat 7 ini. Betul ayat ini. Tapi kalau kita sikapi ayat ini, apa yang kita tabur itu yang akan dituai. Ini sebenarnya konteksnya ini kan berbicara tentang ending ini, hasil kan begitu ya. Ini kalau kita mau sampaikan juga ayat ini, saya juga boleh lebih cenderung ini adalah kepada ya kedatangan Tuhan kali yang kedua. Nanti kan selama kita hidup ini kan Tuhan timbang kita, mene tekel uparsin kan, Tuhan timbang kita ini kan. Ya nanti hasilnya bagaimana gitu. Namun di dalam kehidupan Ayub ini kan sedang berjalan kehidupan ini. Sementara berjalan di dunia. Proses ini. Di dunia. Di dunia ini. Yaitu kehidupan Ayub. Nah seharusnya saudara kita, sahabat kita di sini Elipas, dia tidak salah menceritakan tentang inilah Allah kita itu. Inilah tentang keadilan Allah itu. Dia tidak salah di situ. Tidak mempersalahkan kita tentang kata-katanya di dalam ayat khususnya Ayub pasal yang keempat dengan Ayub pasal yang kelima ini. Hanya pelajaran kita ini, itu tempatnya kurang pas. Tempatnya kurang pas. Salah satu ya, seperti yang saya sebutkan di sini, saya baca beberapa ayat ini pendeta ya. Misalnya Amsal 15, alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Ya, kemudian Amsal 16 ayat yang ke-24, perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu. Ya, seperti sarang madu. Kemudian yang terakhir saya sebutkan, Amsal 25 ayat yang ke-11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas yang ada di pinggan perak. Jadi apakah bisa dikatakan perkataan Elifas ini kurang tepat pada saat situasi Ayub mengalami demikian? Ya. Ataukah di samping itu ada yang lebih lanjut lagi mengenai isu teologis yang ada di dalam perkataan Elifas ini? Bagaimana menurut pendeta melihat? Kalau saya menyikapi pelajaran ini setelah saya baca dengan bandingkan compare beberapa ayat-ayat Alkitab tentang tujuan sebenarnya dia datang. Sebab saya harus kembali kepada background ini. Tujuannya datang adalah untuk menguatkan. Menguatkan saudaranya yang sedang memang bergumul sekali seperti pelajaran kita yang lalu. Ya kalau boleh lenyaplah hidup saya ini. Sangkit beratnya ini kan. Pergumulan ini ya. Tujuan utamanya kan menguatkan. Kemudian menghibur gitu ya. Tapi kata-kata menguatkan dan menghibur ini seperti seolah-olah nggak ada gitu. Yang ada memang di situ dia menjelaskan tentang Tuhan, tentang apa yang dibuat orang akan diterima. Dan itu ujung-ujungnya kita lihat arahnya kepada Ayub. Bahwa apa yang kau alami saat ini, ya tidak lepas dari apa yang kamu lakukan. Baik, pendeta. Kira-kira itu, pendeta. Jadi memang di situ letak kesalahannya ya. Artinya ketika tujuan awalnya untuk menghibur, betul, memberikan dorongan, tetapi di dalam prakteknya itu jadi lain. Jadi lain, sepertinya menghakimi Ayub ya. Artinya bahwa sehingga dia harus memiliki satu pengertian kalau terjadi sesuatu itu karena ada sesuatu yang pernah dilakukan. Ya. Seperti itu ya. Menurut saya juga pendeta, artinya kita harus cermati juga pelajaran ini. Kata-kata Elifas ini secara teologinya benar. Contoh kita buat sekarang,
akibat dosa ini kan semua dunia kita ini harus menderita. Betul. Itu kan akibat dosa. Betul. Ya, contoh Kejadian 2 ayat 15 sampai 17 itu ya. Selamat datang kepada kematian, karena memang kita telah melanggar kan? Dan akibatnya itu kita terima. Jadi secara akibat semua di dunia ini kita pasti terima secara akibat. Walaupun bukan saya dulu yang melanggar itu, nenek moyang saya. Nah, karena akibat inilah, sistem sebab akibat inilah, maka kita yang sudah ada di dalam lingkarannya ini, mau tidak mau, itu yang disebutkan di dalam Kejadian 6 ayat yang ketiga, tendensinya, kecenderungan kita manusia ini akhirnya melakukan apa? Yang salah. Itu tendensinya kita. Nah, jadi karena kita sudah ada dalam sebab akibat inilah, maka kalau tendensinya kita melakukan itu, maka kadangkala di dalam pikiran kita, kalau ada sesuatu misalnya terjadi kepada Sianu, ini berarti akibat ulahnya ini. Itulah pemikiran Elifas ya. Ya, akibat ulahnya ini. Namun apakah ini dibenarkan lebih lanjut dalam keadaan Ayub yang seperti ini? Ya. Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Baik, sahabat Gema Pengharapan, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah yang berikut ini. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Itu Mewu. Di dalam proyek Alkitab Suara ini saya berperan sebagai Maria Ibu Yesus. Sebetulnya apa yang tadi saya lakukan gitu ya, saya nangis gitu ya, membayangkan saya sebagai seorang ibu melihat anak saya disiksa, anak saya dihina, dipermalukan, dianggap tidak layak, bahkan penjahat aja bisa lebih dilayakkan daripada anak saya gitu ya. Itu sedihnya pasti luar biasa. Anakku Yesus. Alkitab Suara adalah sebuah Alkitab audio yang dikemas secara dramatis, dan di dalam setiap kitab, satu tokoh hanya diperankan oleh satu orang. Jadi hingga saat ini jumlah volunteer kami telah mencapai 600 orang dan itu akan terus bertambah. Kita juga menambahkan sound effect dan music scoring yang melibatkan live orchestra supaya kita yang mendengarkan bisa ikut mengalami kisah-kisah di dalam Alkitab dengan cara yang jauh lebih menarik tentunya. Alkitab Suara bisa Anda dengarkan melalui SoundCloud streaming. Caranya mudah, download aplikasi SoundCloud di gadget Anda melalui Google Play maupun App Store, lalu follow akun kami Alkitab Suara. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkannya dalam bentuk CD dan MP3 yang bisa Anda download secara gratis melalui website kami. Si Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanan. Telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sesuai dengan firman Tuhan, Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh sabda Kristus. Baik sahabat pemirsa Gema Pengharapan, kembali lagi bersama kami dalam program pendalaman Sekolah Sahabat Alkitab Dewasa. Bersama saya Pendeta Andreas Ginting dan juga narasumber kita hari ini Pendeta Martin Pranginangin, dan masih dalam pembahasan kita kutuk tanpa alasan ya. Tadi sudah kita lihat Pendeta bahwa memang selain penderitaan yang dialami oleh Ayub ini ya, kalau kita lihat tadi itu dia mengharapkan adanya satu penghiburan ya. Adanya satu dorongan atas penderitaan yang dialami. Namun ketika Elifas datang, yang seperti tadi Pendeta sudah bahas bahwa dia menunggu sebenarnya ada setidaknya kalau istilahnya
pada saat haus ada air yang menyegarkan jiwa, kan begitu ya. Tetapi di dalam hal ini sebagai gantinya, sebenarnya mungkin maksud Elifas baik ya, untuk memberikan dorongan, untuk memberikan kekuatan. Tetapi metodenya pada selanjutnya itu membuat seolah-olah dia sebagai hakim bagi Ayub ya. Jadi artinya poin tadi kita lihat bahwa yang kurang tepat bagi seorang Elifas yaitu metodenya ya, di dalam menyampaikan kata-kata penghiburan, kata-kata dorongan atau kekuatan pada saat Ayub mengalami penderitaan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam isu teologisnya, Pendeta ya. Isu teologisnya kalau kita lihat di dalam anggapan Elifas ini, bahwa kalau ada seseorang yang mengalami penderitaan, seolah-olah dia meyakini bahwa seseorang itu, atau kita lihat di dalam cerita ini, dia berpikir bahwa Ayub melakukan sesuatu pelanggaran, ya. Jadi karena pelanggaran itu makanya Ayub seperti itu. Bagaimana kira-kira pendeta melihat isu teologis yang terjadi di antara Elifas dan Ayub ini, khususnya kalau kita lihat di sini, apa yang dapat kita pelajari dari Elifas dan reaksi Ayub kepada Elifas dalam hal respon teologis ini untuk mengenai penderitaan. Baik, Pendeta. Ya, artinya dalam hal ini kembali saya terangkan sesuai dengan ayat-ayat Alkitab ini. Tadi kan saya terangkan bahwa begitu dosa ini masuk ke dunia ini, maka kita harus terima akibatnya. Ini secara umum, general lah ini, Pendeta ya. Walaupun nanti akhirnya ada seperti Roma 6 ayat 23 ini kan, upah dosa adalah maut. Itu endingnya, upah. Itu setelah kita jalani dulu baru ada upah. Nah, jadi begitu konsepnya Roma 6 ayat 23 ini. Dan kapan upah ini kita terima? Ya tentu sesuai dengan pelajaran kita lah nanti waktu Tuhan datang kali yang kedua. Kan begitu diselesaikan semuanya, ya yang layak ke surga, yang layak ke sini, ya dia sebutkan nanti itu, atau Tuhan telah tentukan bagi kita. Jadi yang pasti dosa itu sudah ada di dunia ini, dan akibat dosa itu adalah kematian, dan kematian itu akan diselesaikan nanti pada saat Yesus datang kedua. Namun sementara kita hidup di dunia ini penuh dengan penderitaan. Dan kalau kita hubungkan di dalam cerita ini, apakah penderitaan yang dialami oleh Ayub ini disebabkan oleh tindakan Ayub? Itu yang kita mau bicarakan di sini, Pendeta ya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, boleh kita cermati dan kita baca ulang kembali bagaimana ini sejarah tentang Ayub, ya, dari mana dia, bagaimana kehidupannya. Walaupun disebutkan di dalam Ayub yang pertama ayat 1 sampai yang ketiga ini, Pendeta ya, bahwa memang dia ini orangnya orang takut dengan Tuhan, menghargai Tuhan, saleh dan lain sebagainya. Tetapi kita harus kembali kepada teologi daripada Allah itu sendiri, ataupun pelajaran ini sendiri, apa yang dikatakan baik juga di dalam buku Yohanes maupun kemudian dalam buku Roma, bahwa sesungguhnya semua manusia ini telah melakukan dosa. Artinya dalam hal ini saya juga percaya bahwa ya Ayub juga bisa saja, karena kita sudah hidup di dalam lingkaran dosa. Nah, tapi dalam konteks kita mempelajari tentang Ayub ini kan, saat ini yang kita lihat adalah yang muncul di Alkitab, bahwa dia adalah orang saleh. Orang saleh. Nah, maka dalam hal ini kita percaya bahwa semua yang telah dia terima di sini kan, setelah kita baca ini ayat-ayat Alkitab ini kan, bukan karena kesalahan ataupun perbuatan Ayub itu. Tapi di sini karena si penuduh ini, yaitu setan, kan begitu. Itu saja unsurnya di sini, sehingga Ayub yang selama ini percaya kepada Allah dalam perjalanan imannya, dan saya yakin itu, Pendeta. Dalam perjalanan imannya dia percaya kepada Allah. Itu sebabnya muncul dia punya konsep. Kalau kita telah menerima yang baik dari Allah, masa yang buruk nggak bisa kita terima? Jadi artinya, baik yang di dalam yang baik maupun di dalam yang buruk, artinya dia tetap punya komit, atau di dalam pikirannya itu, ini harus percayakan kepada Tuhan. Nah, maka saya melihat di sini imannya Ayub ini luar biasa sebenarnya. Nah, tapi dalam hal ini kan, bukan karena ulah Ayub, maka dia menderita penyakit. Kemudian anaknya meninggal semuanya, hartanya hilang semuanya. Tapi ini hanya ulah si iblis, karena Tuhan berikan kesempatan kepada iblis ini, udah sama itu. Nah, tapi saya mau katakan, justru tujuan pertama daripada Elifas, Bildad dengan Sofar adalah baik, Pendeta. Ini
rekomendasi daripada Alkitab kan, kan dalam Ayub pasal yang kedua ayat 11 sampai 13 tadi kan. Baik, mengapa tidak? Karena dia putuskan, mari kita kunjungi saudara kita hibur dia, kita kuatkan dia. Lalu kita mau bersimpati, mau empati dengan dia. Apa yang dirasakannya saat ini kita juga ingin sekali rasakan. Dan itu dibuktikan dalam awalnya. Apakah buktinya? Di dalam ayat 13 itu, pasal 2 buku Ayub ini. Datang mereka bertiga, duduk, diam bersama, buka bajunya, taruh abu ke kepalanya, selama 7 hari 7 malam, tidak makan. Artinya dia mau menempatkan posisinya supaya kami juga sama-sama menderita dengan engkau sahabatku. Kami mengerti perasaan. Kami mengerti perasaanmu itu. Ini awalnya ini mantap sekali. Dan apa yang sudah dibuat ini memang ini cocok sebagai teman. Empatinya ini. Nah, cuman bergerak dari titik awal ini setelah 7 hari. Kan begitu dalam pelajaran kita ini. Setelah 7 hari, baru kalau saudara baca dalam Ayub pasal yang ketiga, mulailah Ayub berbicara. Dan dia sampaikanlah keluh kesahnya ini. Berat sekali memang pendeta. Nah, setelah Ayub berbicara, barulah di dalam pelajaran kita ini muncul di Elifas ini, di Ayub pasal yang keempat. Jadi artinya kalau kita lihat dari stepnya ini, pendeta Andreas ya kronologisnya ini gitu kan. Waktu kita lihat seperti ini, bagus sekali tata cara ataupun cara yang mau dibuat oleh sahabat-sahabat Ayub ini. Tetapi dari pertengahan nanti sampai endingnya, ini yang kita persoalkan tadi. Karena ujung-ujungnya di sini, si Elifas akhirnya memberikan satu kesimpulan ya. Nah, inilah isu teologis tadi. Kesimpulan bahwa, ya, apa yang ditabur orang pasti dituai. Artinya Ayub, Tuhan Allah tidak pernah melenyapkan orang benar. Itu kata-kata Elifas di dalam pasal yang keempat ayat yang ke-7 secara khusus pendeta ya. Tuhan Allah tidak pernah melenyapkan orang yang benar ya. Kalau engkau benar masa begini, kurang lebih begitu implisitnya. Ya, tapi kalau misalnya engkau bersalah ya wajarlah, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Jadi dalam hal ini disimpulkan akhirnya oleh Elifas bahwa ya yang kau derita ini sekarang semua ya karena tingkah lakumu. Nah, di sini yang saya melihat kurang tepat posisi ini. Ya, secara teologisnya, seperti yang saya katakan tadi, secara general, akibat dosa kita harus terima penderitaan ini. Di udara ini pun banyak virus-virus, pendeta, kan? Bagaimana pendeta melihat pada zaman sekarang ini pun seperti ini sering terjadi kita temukan. Ketika seseorang mengalami sesuatu, ya, betul. Pada umumnya berpikir mungkin ada sesuatu yang salah dilakukan. Baik. Nah, bagaimana menurut pendeta pandangan seperti ini? Sejauh mana hal ini bisa dibenarkan? Kalau saya mencermati, apakah sama sekali kita tidak perlu benarkan? Ya, kalau saya mencermati pendeta, kita harus melihat di dalam objek tertentu atau diri seseorang. Kalau ini berhubungan dengan kita manusia, misalnya kan, saya sebagai manusia. Misalnya saya bekerja di dalam satu instansi. Kalau saya bersalah di dalam urusan pekerjaan misalnya, tentu kan ini ada juga jalurnya. Ada masalah yang akan terjadi. Ada masalah yang akan terjadi gitu ya. Kalau masalah saya di keluarga saya, ini juga ada. Jadi tergantung di mana kita sekarang berdiri dalam menghadapi masalah ini. Nah, dalam hal ini kan kalau Ayub, dia tidak pernah lakukan kejahatan ini di sini di dalam cerita yang kita dengarkan ini atau kita baca dalam buku ini. Tapi kenyataannya dia terima akibat yang fatal. Artinya anak hilang, kekayaan hilang, dan sebagainya. Ini kan fatal ini bagi dia. Dan dia tidak pernah melakukan kejahatan. Mungkin dia juga berpikir, yang saya lakukan adalah yang benar-benar selama ini. Kenapa kok jadi ganjil yang saya terima? Tentu juga dia bisa berpikir seperti itu. Introspeksi. Ya, kalau saya misalnya seorang yang bekerja, misalnya ini pendeta ya, yang bekerja di dalam sebuah perusahaan misalnya kan, salah saya. Oke. Mungkin pimpinan akan tegur, kan begitu, pimpinan akan tegur. Tapi di samping teguran, harus ada obat, penghiburan, kan begitu. Itu harus sejalan, itu sebabnya dalam banyak pelajaran kita, ya, seperti ketika Yesus hidup di dunia ini kan, ya, kalau misalnya ada saudara yang sedang sesat atau bersalah, ya tegur dengan, ya saya pikir metode itu sangat bagus di dalam Matius pasal 18 ayat 15 sampai 17 itu kan. Metode itu sangat baik gitu ya. Karena kesalahan ini boleh saja saya lakukan. Boleh saja saya korban karena fitnah. Boleh saja saya korban karena sistem. Sistem yang ada di dalam pekerjaan misalnya seseorang gitu ya. Boleh juga
saya tidak ada masalah apa-apa, tapi karena seperti Ayub, karena izin Tuhan. Karena Ayub di sini nggak tahu apa-apa. Dia nggak melakukan kejahatan. Tapi karena izin Tuhan, oke silakan. Kita mau lihat imannya. Jadi kita lihat sumber-sumber seperti ini bisa terjadi kepada seseorang ketika dia mengalami penderitaan, itu lumrah. Tapi secara general tadi, pendeta kan akibat dosa adalah penderitaan. Nah, kita sudah hidup di dalam lingkaran dosa ini, maka kita tendensi, cenderung kita melakukan pelanggaran. Nah, bisa saja orang menderita akibat langsung dia karena melanggar. Ya, contoh misalnya seperti Uza misalnya kan. Udah ada amaran jangan pegang itu tabut perjanjian kalau tidak orang yang berkepentingan ke situ. Tapi kemudian begitu disentuh kan langsung diterima akibatnya. Nah, jadi ada juga orang tidak langsung karena bukan dia pelaksananya gitu ya. Bisa saja kalau dibawakan secara hukum karena tadi soal lingkaran di sini dia nggak pelaksananya, tapi dia juga bisa terseret. Jadi nah, ini harus kita peka melihat begitu, pendeta. Jadi bisa dikatakan bahwa pencobaan itu, apakah bisa kita katakan pencobaan itu ketika kita mengalami sesuatu pencobaan ya, demikian ya. Apakah kita bisa berpikir pencobaan ini karena saya yang membuat masalah ini, atau pencobaan ini datang dari Tuhan, atau pencobaan ujian ini datang dari Tuhan. Bagaimana kita bisa menyikapinya ini? Begini, pendeta, saya pikir sesuai dengan pelajaran kita di dalam ayat-ayat Alkitab ini, Tuhan tidak pernah mencobai orang, kan begitu ya? Kita harus percaya dulu secara konsep itu, Tuhan tidak pernah mencobai seseorang. Dasar ataupun awalnya ini ya, dari mana munculnya datang pencobaan memang dari diri kita sendiri itu. Memang seperti itu konsepnya. Karena orang juga berpikir di sorga itu suci. Dari mana datangnya itu dosa itu gitu ya, pencobaan itu. Itu bukan datang dari Allah, tapi dari diri sendiri, dari si malaikat pembawa terang ini, si Lucifer ini kan gitu, dari dirinya sendiri gitu. Nah, permasalahannya dari sorga itu kemudian dimasuk lagi terus ini ke dunia sekarang. Kan begitu sekarang. Jadi kalau kita belajar secara prinsipnya itu Allah tidak pernah mencobai siapapun. Hanya perlu kita garis bawahi ini kan gitu. Pencobaan ini datang dari keinginan kita. Lalu ini keinginan kita ini kalau nggak bisa kita taklukkan, itu artinya kan sudah di situ kuasa setan bersama kita kan begitu. Ini secara pelajarannya. Nah, kalau kita nggak bisa taklukkan, kita sudah terbawa di situ arus yang gelap oleh kuasa-kuasa kegelapan ini. Nah, kalau Tuhan tidak pernah mencobai siapapun, itu menurut Yakobus pasal yang pertama, ayat 12 sampai kemudian ayat ke-15 ini. Nah, masalahnya, kalau ini pencobaan datang, tadi kan pencobaan ini boleh karena saya yang melakukan, ya, boleh karena pimpinan saya melakukan di situ, saya pun terseret penderitaan, ikut menderita grup di situ gitu kan. Saya nggak melakukan gitu ya, tapi saya ikut menderita grup di situ, itu pencobaan juga dalam hidup saya. Saya bergumul begitu. Nah, dalam hal ini, Tuhan juga izinkan persoalan itu untuk menguji kita, dan itu banyak ayat-ayatnya. Itu sebabnya salah satu contoh di sini saya baca ini, pendeta ya, yang tadi di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-15, 12 sampai yang ke-15 yang saya maksudkan ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila ia sudah dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, kalau saya hubungkan juga ayat ini dengan 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 10. Kalau ayat ini kan sering kita hafal ini gitu ya, pendeta ya. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Lalu dilanjutkan lagi kalimat di bawahnya, oleh karena memburu uanglah, orang kemudian akhirnya menerima duka. Karena tidak bisa menguasai diri. Contohnya, ya langsung korupsi misalnya gitu ya. Langsung mencuri misalnya gitu ya. Akhirnya kita stres kan, bisa aja dipenjarakan, bisa saja dipermasalahkan, ditangkap KPK gitu. Jadi kita stres karena ulah kita sendiri kan begitu. Artinya penderitaan itu bisa saja kita yang membuat. Ya, bisa. Dan penderitaan itu
diizinkan Tuhan terjadi juga bisa. Ya. Untuk pengujian kita di saat itu. Diizinkan Tuhan untuk menguji kita. Ya. Jadi kita harus bisa mengenali penderitaan itu dari mana, gitu. Ya, betul. Kan begitu ya. Memang pada saat penderitaan itu datang sangat tidak enak. Kalau kita lihat di dalam kisah Ayub ini, ya, dia mengharapkan Elifas, dan Elifas tadi seperti diterangkan bahwa awalnya memang ada empati, ada simpati, tetapi ketika mencoba untuk memberikan kata-kata dorongan, ya, Ayub tidak mendapatkan satu kekuatan, ya. Jadi dan bahkan kalau kita lihat jauh dari teologi Ayub sendiri dari apa yang disampaikan oleh Elifas, ya. Berikut kita akan lihat pendeta, kira-kira apa bedanya antara menasehati dengan menghakimi. Nah, kita akan bahas pertanyaan berikut ini setelah yang satu ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Itu Mewu. Di dalam proyek Alkitab Suara ini saya berperan sebagai Maria Ibu Yesus. Sebetulnya apa yang tadi saya lakukan gitu ya, saya nangis gitu ya, membayangkan saya sebagai seorang ibu melihat anak saya disiksa, anak saya dihina, dipermalukan, dianggap tidak layak, bahkan penjahat aja bisa lebih dilayakkan daripada anak saya gitu ya. Itu sedihnya pasti luar biasa. Anakku Yesus. Alkitab Suara adalah sebuah Alkitab audio yang dikemas secara dramatis, dan di dalam setiap kitab, satu tokoh hanya diperankan oleh satu orang. Jadi hingga saat ini jumlah volunteer kami telah mencapai 600 orang dan itu akan terus bertambah. Kita juga menambahkan sound effect dan music scoring yang melibatkan live orchestra supaya kita yang mendengarkan bisa ikut mengalami kisah-kisah di dalam Alkitab dengan cara yang jauh lebih menarik tentunya. Alkitab Suara bisa Anda dengarkan melalui SoundCloud streaming. Caranya mudah, download aplikasi SoundCloud di gadget Anda melalui Google Play maupun App Store, lalu follow akun kami Alkitab Suara. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkannya dalam bentuk CD dan MP3 yang bisa Anda download secara gratis melalui website kami. Si Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanan. Telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sesuai dengan firman Tuhan, Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh sabda Kristus. Baik, sahabat Gema Pengharapan, masih dalam program pendalaman Alkitab Sekolah Sahabat Dewasa dan masih bersama kami di studio, saya Pendeta Andreas Ginting dan juga narasumber kita Pendeta Martin Pranginangin, dan masih dalam pembahasan kita dalam satu minggu ini, yaitu kutuk tanpa alasan. Dan tadi kita sudah lihat ya Pendeta ya, bahwa bagaimana metode Elifas kurang tepat di dalam memberikan dorongan, penghiburan, sementara Ayub menghadapi penderitaan yang cukup berat. Dan juga kita sudah melihat tadi bahwa ada perbedaan mengenai teologi Ayub dalam penderitaan dibanding teologi Elifas mengenai penderitaan ya. Ini sesuatu yang menarik yang tentunya membuat satu
implementasi dalam kehidupan sehari-hari kita, perlunya bagi kita untuk memiliki metode yang tepat di dalam memberikan nasihat kepada orang lain saat orang mengalami penderitaan. Ya, demikian juga kita jangan terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan bahwa seseorang menderita karena dia pernah melakukan dosa. Ya, sebenarnya kalau kita lihat di dalam cerita ini, maksudnya Elifas itu baik ya. Baik. Kalau kita lihat. Nah, saya mau kutip dulu satu ayat pendeta di dalam Matius 7 ayat 1. Ya. Di sana firman Tuhan, ya, Yesus katakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya, menurut pendeta, bagaimana kita dapat memahami perintah dalam Matius 7 ayat 1 untuk tidak menghakimi? Dan sekalian saja saya mau tanyakan langsung, kira-kira bagaimana kita menempatkan satu garis halus, ya, saya katakan ini satu garis halus antara menghakimi orang lain dan menasehati orang lain. Ya, kira-kira ini ada perbedaannya di mana ini? Sering sekali, ya, nasihat dengan menasehati dengan menghakimi ini seperti tidak ada perbedaan kalau kita lihat. Saya baca dulu beberapa ayat sehubungan dengan itu, pendeta, ya. Karena kadang kalau kita nggak berdasarkan ayat-ayat, ya kita bisa juga lari nanti dari jalur ini. Karena memang antara menghakimi dengan menasehati ini memang ini beda-beda tipis ini, kan begitu, pendeta, ya. Artinya kita boleh simpulkan di sini, kalau namanya menasehati, kita harus hilangkan yang namanya ada di situ bibit-bibit penghakiman atau namanya menghakimi. Ya, kalau kita tujuannya menasihati tapi di dalamnya ada menghakimi, itu bukan menasihati. Mungkin itu dulu garis besarnya dulu kita ambil, pendeta, ya. Tujuan kita menasihati tapi ada menghakimi. Ini kan membuat orang semakin drop. Semakin, ya, mentalnya semakin turun. Boleh kasih contoh? Ya, ini saya berikan dulu contoh misalnya, karena dengan ayat-ayat ini yang saya baca di sini, yang saya temukan di dalam Alkitab ini. Tadi kan saya ulangi dulu, pendeta, ya. Ada orang menderita karena dia langsung melaksanakan misalnya. Ada juga dia menderita karena akibat imbasan dari yang lain. Dia bukan pelaksana gitu, ya. Tapi dia menderita gitu. Nah, ada juga orang menderita karena dipitnah. Ada mungkin fitnah gitu, ya. Lalu kemudian dia harus dikambing hitamkan, kan begitu. Ada korban ini, kan. Ini juga menderita namanya. Nah, di dalam zaman perjanjian lama kan kalau ada seseorang yang dituduh melaksanakan pelanggaran kan harus ada saksi. 2 orang atau 3 orang. Kalau hanya 1 orang kan nggak diakui. Nggak valid. Nggak valid gitu, ya. Ya, misalnya contohnya di dalam Ulangan pasal yang ke-19 ini, ya kita baca misalnya ayat yang ke-15 misalnya, pendeta, ya. Saya lanjutkan ini. 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apa ataupun dosa apa yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Apabila seorang saksi jahat menggugat seorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran, maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu. Maka hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik. Dan apabila ternyata bahwa saksi itu seorang saksi dusta, dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya, maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Artinya di sini, kalau ada orang yang menuduh, tapi nggak benar. Ya, kalau hanya mendengarkan satu saksi itu nggak valid. Harus ada 2-3 orang misalnya yang sah. Gitu. Kemudian, itu pun harus kita lihat juga background-nya. Karena ketika perempuan yang berzina itu juga di hadapan Yesus, banyak itu saksinya itu dibawa. Nah, banyak ini saksinya ternyata, tapi ini kan ulahnya orang Farisi ini saksi palsu. Iya, seperti itu kan. Nah, ini yang kita lihat di sini background-nya dulu. Nah, itu sebabnya pada waktu Yesus ada di dunia ini kita berjalan. Tadi kan saya kutip ini dalam buku Ulangan. Lalu Yesus muncul juga itu di dalam perjanjian baru, di dalam Matius pasal 18 tadi. Ayat 15 sampai kemudian ayat 17 di situ. Khususnya ayat yang ke-16. Yesus juga kembali sebutkan itu 2 atau 3 orang
bawa 2 atau 3 orang. Ini Saksi. kan, ya, misalnya kalau ada saudaramu bersalah, ditegurlah dia dalam 4 mata. Jadi ya kurang lebih seperti kita ini benar ya. Kalau dia misalnya tidak terima, bawalah 2 orang, 3 orang saksi, gitu kan. Jadi dikutip juga apa yang ada di dalam tulisan Musa di sini. Nah, dalam hal ini perlu kita cermati. Kalau saya lihat dalam perjalanan sekolah sahabat ini, ketika Elifas, ya Bildad dengan Zofar ingin menghibur dan menguatkan saudaranya Ayub yang saat ini menderita, tapi kemudian endingnya itu ada penghakiman atau menghakimi di situ. Nah, saya sebutkan bahwa penghakimannya ini yang nggak perlu kita tiru. Ya, kita nggak persalahkan teologi ya yang dimiliki oleh mereka. Yang mereka di situ kayak memang ya apa yang kita tabur kita akan tuai. Tapi letaknya itu saat itu nggak tepat pada Ayub. Nah, saat itu yang Ayub inginkan adalah kekuatan. Mungkin seandainya begitu ya. Kalau saya waktu itu Ayub, saya ingin harapkan Bapak Pendeta Andreas sebagai Elifas, ya kata-kata datang, penghiburan datang, saudara tetap percaya kepada Tuhan. Kita Sabar tidak, saja menghadapi ini. Kita tidak mengerti, tapi jalan Tuhan tetap yang terbaik. Pasti saudara akan menerima yang terbaik. Mungkin itu yang lebih tepat digantinya. Ini akibat dosa seperti ini, kemudian orang yang berulah atau melaksanakan begini akibatnya, dan itu ya tidak akan pernah lepas itu ayat-ayat Alkitab seperti itu. Ayub kita sebutkan kan, contohnya kita sedang melayat nih, lalu Ayub akan mendengar, wah seolah-olah memang ini semua penderitaan ini gara-gara tingkah laku saya, padahal saya nggak seperti itu. Nah, kata-kata yang harus kita gunakan kan, kalau kita memberikan nasihat, seperti beginilah pendeta ya, kita 4 mata, kan ada kontak mata ini. Terus sikap kita gitu ya, bagaimana menghadapi seseorang yang bersalah ini, kan begitu. Gantinya kita menghakimi dia. Itu sebabnya saya kutip ayat-ayat ini pendeta. Misalnya Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kalau kita baca ini ayat-ayat firman Tuhan ini dalam buku Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16, disebutkan begini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Di sini kan kalau misalnya kita berkata kepada satu dengan yang lain, kalau digunakan kata-kata Kristus, ini alangkah indahnya ini pendeta kan. Kata-kata Kristus, kata-kata yang penuh rohani, sopan, tanpa ada di situ menghakimi. Seperti yang dilaksanakan Elifas di sini. Itu sebabnya kalau saya gabungkan ayat ini, misalnya yang ada di dalam buku Efesus, pasal yang ke-4, ayat yang ke-29, saudara. Mari kita baca di dalam Efesus pasal yang ke-4, ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi artinya saya combine 2 ayat ini, apa yang disebutkan di dalam buku Efesus oleh Rasul Paulus, dengan yang disebutkan ketika saya baca tadi ini, di dalam firman Tuhan ya, seperti ini yang sudah disebutkan ini, maka kita bisa katakan, kalau kita menasihati, jangan ada intinya situ negatif kan. Tapi intinya adalah pakailah kata-kata yang baik, kata-kata Kristus, kata-kata firman yang sifatnya tidak menghakimi, tapi sebaliknya menurut Efesus pasal yang ke-4 ayat 29, sebaliknya ketika saudara kita yang bersalah ini mendengar apa kata-kata kita, arahan kita, nasihat kita, maka dia terbangun. Maksudnya itu semangatnya itu dibangunkan gitu kan. Oh iya, walaupun saya bersalah ini, tapi dia nggak merasa terus ditekan. Bukan terpojok terus karena kena penghakiman terus. Tapi dia akan, ya saya akan berubah dan saya merasa terangkat ini. Ya seperti ini tadi. Akhirnya dia beroleh kasih karunia. Artinya dia nggak mengutuk. Dia akan menyadari itu dan dia akan berterima kasih kepada seseorang yang memberikan bimbingan ini atau penyuluhannya atau memberikan nasihat ini. Jadi, tapi jangan ada menghakimi tadi seperti Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5 tadi. Ini sudah lain lagi nanti pendeta. Ini mungkin bisa kita bedakan antara menghakimi dengan bagaimana kita memberikan step-step untuk menasihati. Iya, baik pendeta. Ya. Sangat menarik ya kalau saya lihat tadi bahwa kita menemukan perbedaan antara menasihati dengan menghakimi. Artinya ketika kita menempatkan diri
dalam nasihat yang ingin diberikan, hendaknya perkataan kita itu dikatakan tadi perkataan Kristus, lemah lembut, dan juga sifatnya membangun. Sifatnya membangun, sesuai dengan arahan ini di dalam Efesus pasal 4 ayat 29 bukan menjatuhkan ini, atau membuat seseorang tertekan, terpojok, dan sementara dia sudah cukup berat menanggung penderitaannya, kemudian kita hadir sebagai hakim bagi dia, bukan menghiburkan tentunya ya. Ya, dan Yesus katakan itu nggak tepat, karena kadangkala kalau misalnya Bapak Pendeta sebagai seorang terdakwa, saya memberikan nasihat, seolah-olah saya ini nggak punya pelanggaran. Nah, itu yang Yesus katakan di Matius 7 ayat 1-5. Bagaimana kita mengeluarkan selumbal di dalam kehidupan seseorang, sementara balok ada di mata kita. Artinya di dalam pandangan Allah, status kita saat ini semua adalah orang-orang yang terdakwa. Artinya Artinya sebaiknya kita selalu menempatkan diri dalam posisi yang sama ya. Betul. Ketika kita melawat orang, ketika kita melayat orang yang berduka ya. Kita sebaiknya menghindarkan satu asumsi-asumsi yang membuat seseorang merasa terhakimi. Ya. Sebaiknya kita perlu dengan lemah lembut dan berikanlah kata-kata yang membangun sehingga orang yang dihibur, orang yang didorong itu memperoleh kasih karunia. Baik, Pendeta, karena waktu kita sangat terbatas, Pendeta, singkat saja, apa yang menjadi kesimpulan dalam pelajaran ini yang Pendeta ingin bagikan kepada sahabat Gema Pengharapan? Para pemirsa Gema Pengharapan dimanapun Anda berada, pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini adalah bagaimana ini sahabat daripada Ayub ini datang berkunjung dan ingin memberikan rasa simpati dan empati kepada Ayub yang saat itu sedang menderita sekali oleh karena penderitaan yang datang kepadanya. Namun di dalam konsep pribadi Ayub, dia tahu pribadinya bahwa dia adalah orang yang tidak bersalah kepada Tuhan. Itulah perjalanan imannya, kita percaya itu. Namun dia juga memiliki pertanyaan mungkin di dalam hatinya, kenapa ini semua saya terima? Nah, di sini seorang sahabat boleh datang memberikan kekuatan, penghiburan. Nah, saya pikir semua kita sebagai umat Tuhan di dunia ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya penderitaan. Semua tidak akan pernah lepas dari penderitaan. Dan semua kita di dunia ini, manusia yang diciptakan Tuhan, pasti pribadi lepas pribadi kita. Setiap orang pasti kita memiliki seorang sahabat. Hanya soal berapa sahabat kita itu relatif masing-masing kita. Nah, sahabat ini pasti akan selalu memberikan kata-kata, dukungan. Nah, dalam hal ini, kalau kita seorang yang menderita, maka kita perlu cermati. Di sini konsep seorang Ayub, seorang penderita. Dia tetap percaya kepada Allah. Dia tetap menyerahkan diri kepada Allah karena dia memiliki mindset-nya itu dalam perjalanan imannya itu bersama Tuhan ini, ya saya terima yang baik. Kalaupun ada ini hal-hal yang jahat, saya akan lalui ini dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Itu adalah konsep Ayub di sini. Kalau saudara dan saya juga sebagai seorang penderita. Nah, kalau saudara dengan saya sebagai seorang sahabat, ketika melihat saudara kita yang sedang menderita, maka jadilah kita sebagai sahabat di dalam memberikan nasihat tanpa ada ujung-ujungnya nanti yang menghakimi. Walaupun konsep awal di sini Elipas, Jopar dengan Bildad ini baik sekali, Pendeta ya. Bagus dia punya cara ini, tetapi dalam pertengahannya ini, inilah yang kurang baik lagi. Karena sudah salah posisi atau salah letak. Karena di sana ada berita atau message menghakimi Ayub di sana. Nah, kalau nanti kita sebagai sahabat, saudara, mari kita berikan kata-kata nasihat, kata-kata penghiburan, kata-kata Kristus menurut Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16, nyanyian, puji-pujian, syair yang enak didengar, tapi itu adalah konsepnya kata Kristus, ya, kata Kristus, garis bawahi kata Kristus. Dan yang kita katakan ini berikan kekuatan kepadanya supaya saudara kita ini yang menderita ini boleh terhibur, boleh kalau dia sudah tergeletak, dia boleh bangun. Seperti yang disebutkan Efesus pasal yang keempat ayat 29 tadi. Ini harapan kami, saudara, kepada para pemirsa sebagai seorang sahabat, supaya saudara kita yang menderita ini akhirnya terbangun. Dia. Bisa dia memperoleh kasih karunia. Dan kalau itu bisa kita laksanakan sebagai seorang sahabat, Tuhan dimuliakan. Saudara akan mendapat berkat. Amin. Terima kasih Pendeta Prangin Angin juga Pendeta Andreas untuk pelajaran yang luar biasa pada hari ini. Tentu sahabat Gema Pengharapan di mana saja Anda berada, kita mendapatkan pelajaran yang sungguh luar biasa ya untuk hari ini, kutuk tanpa alasan ya. Sementara kedatangan sahabat-sahabat Ayub memiliki unsur penghiburan terhadap penderitaan sahabat mereka ini, sekali mereka mulai berbicara
mereka berbicara dengan hati-hati. Tetapi bagaimanapun dengan kejam mereka menghakimi Ayub berdasarkan apa yang mereka pahami sebagai teologi yang benar. Meskipun kita melihat tidak semua salah dalam teologi ini, namun sebagian besar memiliki kelemahan. Banyak hal yang kita tidak mengerti dalam kehidupan ini. Selanjutnya jawaban yang mudah dan penyamarataan teologis seharusnya tidak pernah menjadi respon terhadap penderitaan. Demikianlah program kita untuk hari ini, sahabat Gema Pengharapan. Semoga Anda diberkati dengan program kita pada hari ini dan kita semakin bertumbuh di dalam firman Tuhan. Untuk itu kita akan akhiri pertemuan kita saat ini dalam doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Prangin-Angin. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur hari ini atas semua kebesaran dan kebaikan-Mu. Hamba-Mu juga boleh menyampaikan pelajaran tentang firman Tuhan menjadi saluran berkat kepada seluruh umat-umat, pendengar, bahkan pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga Roh Kudus akan memetraikan firman ini di dalam kehidupan kita, sehingga dia bersemi berbuah dan menghasilkan buah yang baik. Semoga pelajaran ini menjadi satu motivasi dalam hidup kita sebagai umat-umat Tuhan, supaya kita sebagai seorang sahabat, ketika kita memberikan kekuatan dan penghiburan kepada teman kita yang sedang berduka bahkan menderita, kita hanya sifatnya menasihati berdasarkan firman Tuhan, tetapi bukan sebaliknya menjadi menghakimi beliau. Tuhan Bapa di dalam sorga, hari ini kiranya kami disegarkan dengan firman-Mu ini. Diberkatilah para pemirsa dimanapun mereka berada, supaya mereka juga tetap setia kepada Allah. Bila mana Engkau datang kali yang kedua, kami semua boleh hidup bersama di dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Allah atas semua kebaikan-Mu, atas pengorbanan-Mu. Terima kasih atas Engkau telah mengampuni kami dari semua kekurangan kami. Karena kami sembahkan doa ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, sahabat Gema Pengharapan, demikianlah program kita pada hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom.